Kini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Ahmad Talase. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana antum sehat? Alhamdulillah. Lancar saja. Alhamdulillah lancar. Enggak lemes Ustadz? Ya alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan membahas sesuatu yang menarik ini karena kita akan menemani pemirsa sekalian dalam 1 jam ke depan insya Allah. Nanti kita akan akhiri di 10 menit terakhir sebelum berbuka. Dan juga ini menarik karena akan membahas juga seputar berbuka saja, agar berbuka lebih berkah gitu saja intinya. Masya Allah. Lebih semangat berbuka. Nah, iya. Jadi kenapa sih berbuka itu harus berkah? Bukannya berbuka itu pasti berkah ya? Nah ternyata ini ada tips-tipsnya pemirsa. Nah mari langsung kita simak pemaparan materi dari beliau. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku seiman dimanapun para pemirsa SDO TV, dimanapun jenengan berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjaga kaum muslimin pada saat wabah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini tema yang kita angkat adalah agar berbuka itu menjadi berkah. Karena memang di dalam masalah berbuka puasa ternyata di sana banyak motivasi dari Islam, dari hadis Nabi SAW yang mengantarkan, yang mengarahkan bahwasanya di dalam berbuka itu ya seperti misalnya nanti ya hadis Nabi SAW bersabda la yazalun nasu bi khair, senantiasa manusia itu pada kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Di sini juga menunjukkan ya, di sini contohnya menunjukkan bahwa namanya berbuka di sana nanti ada berbuka orang itu tidak baik caranya. Nah, tentu keberkahan itu ya sebelum kita bicara pada bagaimana puasa itu berkah. Berkah itu sendiri secara singkat ya adalah kata para ulama ya thubutul khair ilahi fi syai', menetapnya sesuatu itu ya, menetapnya suatu kebaikan terus ada. Kata Ibnu Qayyim, hakikat keberkahan adalah thubut wal luzum wal istimrar. Kebaikan itu senantiasa ada pada orang tersebut. Jadi kalau seperti misalnya Masya Allah, jadi keberkahan itu seperti kita kasih contoh berkahnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu Masya Allah bila usianya 40-an Allah ambil, wafat usia 40-an,
Tapi Masya Allah, beliau di segala bidang ilmu, beliau menulis kitab-kitab. Kitab hadis, beliau punya Sahih Muslim. Kitab fikih, beliau punya Qadratut Talibin, Al-Majmu' Syarh Muhadzab, Minhajut Talibin, dan sebagainya. Kitab masalah akhlak misalnya, Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin kitab yang sangat paling terkenal. Ya, kitab yang paling laku di dunia ini, mungkin bestseller dunia itu Riyadhus Shalihin. Nah, pada beliau usia cuma 40-an, tapi beliau menulis segala bidang ilmu, menunjukkan beliau ini usianya berkah, dan kebaikan itu dan kitab itu sampai hari ini siapa yang nggak mengenal Riyadhus Shalihin? Artinya kebaikan selalu ada. Nah, kita ingin keberkahan ya dalam berbuka itu ada terus pada kita. Kesenangan berbuka, senang kita berbuka, sama nggak senang? Senang. Es. Iya, kalau es. Kita ingin keberkahan itu, ya kesenangan itu terus ada. Ditambah lagi nanti namanya keberkahan pasti itu ada kebaikan-kebaikan. Oke, singkat saja, langsung saja. Ya, poin pertama yang paling pokok di dalam masalah agar kita itu berkah di segala hal, bukan cuma masalah berbuka, di segala hal. Hidup kita ingin berkah, harta kita ingin berkah, kemudian ya ibadah kita biar berkah, ya kemudian juga kendaraan dan sebagainya, apapun yang kita miliki biar lebih berkah itu, ya intinya kita menjalankan apa yang kita jalani itu sesuai dengan tuntutan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah Allah gariskan, apa yang Allah Nabi perintahkan, kita jalani itu sebisa mungkin. Nah, nanti kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka. Di situ pasti kalau Nabi melakukan itu karena mengandung keberkahan. Jamaah rahimakumullah, karena juga ya dalam hadis tadi la yazalun nas misalnya, hadis yang sangat terkenal ini, senantiasa orang itu senantiasa orang itu selalu ada pada dirinya kebaikan, senantiasa. La yazal itu fi'il istimrar, yang senantiasa selalu. Nah, di situ menunjukkan kata para ulama bahwasanya amal itu tatafadul. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Kita ingin kebaikan iftar kita tuh maksimal tingkatannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak sekedar berbuka seneng makan kenyang dah selesai. Buyar. Gaspol udah ya. Ya gas. Yang ini yang itu yang digas semua kan. Enggak sekedar itu. Kita ingin bermakna. Bermakna sehingga besoknya kita puasa lebih mantap lagi, besoknya lagi. Karena kan Masya Allah ya, puasa tentu ketakwaan. Yang perlu diperhatikan yang pertama, yang pokok, dan ini juga termasuk ya penting sekali sebagaimana ya tadi dijelaskan, yang pokok yang pertama bahwasanya dalam berbuka itu agar kita berkah adalah sunnahnya adalah menyegerakan berbuka, segera. Hadisnya tadi dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. La yazal ini fi'il istimrar, fi'il yang senantiasa terus menerus ada. Apa yang ada pada manusia? Khair, kebaikan selalu ada pada dirinya. Ma'ajjalul fitr, kata Nabi, selama dia menyegerakan berbuka. Artinya hadis ini kalau orang itu segera berbuka akan nempel pada dirinya kebaikan. Mafhum mukhalafah dalam ushul fikih itu ada namanya pemahaman kebalikannya. Kalau orang dia nggak bersegera, berarti kebaikan tidak akan nempel. Waktunya berbuka kok, ya selesai sampai saya. Oh ya nyewantai. Duh, jangankan masalah amalan mubah ya, mungkin orang ngapain nyapu mubah mungkin ya. Tahu apa perbuatan mubah lah. Nanggung masih game. Kalau game malah game. Bisa langwon itu sia-sia ya. Jangankan itu, seandainya saat itu dia baca Quran, dengerin kajian, seandainya saat itu terjadi azan, itu
amalan kebaikan saat itu langsung diperintahkan untuk ditinggalkan. Wah, aku tak ngaji Quran, saya tanggung. Enggak, stop semua dulu. Karena apa? Saat itu yang tepat kebaikan adalah berbuka. Apalagi kalau main game, anak muda zaman sekarang nunggu main game. Saya tanggung ini. Musuhnya meh mati. Ini jelas tentu jelas bermasalah lebih lagi. Atau misalnya juga ini termasuk kekurangan dalam apa tidak tepat, kurang semangat. Mau berbuka itu nyantai. Nah, kita butuh semangat. Ya. Benar-benar ya. Kan di shaimi farhatan. Orang berpuasa itu kan punya dua kebahagiaan. Inda liqa'i rabbih, tatkala dia ketemu Allah. Ya. Karena famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Karena mulutnya orang yang berbuka itu lebih harum dibandingkan minyak wangi misk. Kemudian tatkala dia wal indal iftar, tatkala dia berbuka, senang, semangat. Tapi kan juga emang ada yang faktanya problematika zaman ini, banyak orang menyepelekan berbuka ya nanti tetap dapat nanti. Enggak. Bukan itu yang poinnya. Benar, kita bakalan juga makan, kita bakalan bukan. La yazal tadi menunjukkan amal itu bertingkat-tingkat. Kalau Anda bersegera, ini bersegera yang baik. Bersegera karena tuntutan dari ada sunnah ini segera yang baik. Selain juga fastabiqul khairat. Kemudian ada faedah dalam masalah ini. Kenapa sih ya faedahnya kita disuruh perintahkan bersegera berbuka? Allah menginginkan nikmatnya Allah itu nempel pada hamba. Allah Maha Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha yang luar biasa memberikan sebuah hukum. Allah ingin manusia itu merasakan kemuliaan Allah. Karunia Allah. Merasakan karunia Allah. Karunia Allah saat itu apa? Orang disegerakan untuk berbuka. Faedahnya kita untuk ada biar nempel pada biar ada asar, ada buah. Kesenangan itu nempel. Allah ingin kita tuh senang saat kita berbuka. Yang kedua, faedahnya bahwasanya dari Nabi hadis Abu Hurairah, hadis yang sama tadi dari Sa'ad bin Sa'ad, hadis Abu Hurairah yang sama, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr, lanjutannya li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan berbuka. Sehingga faedahnya saat kita bersegera berbuka, kita sifat-sifatnya kita sudah tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kita menjauhi mereka, sifat-sifat mereka. Dan ini menunjukkan dalam masa berbuka saja Nabi SAW memerintahkan kita jangan menyerupai mereka. Menunjukkan tidak menyerupai mereka itu menunjukkan sebuah keberkahan dan sebuah kebaikan. Dari berbuka itu sebuah faedah yang sangat banyak. Kemudian ya tentunya juga yang ketiga faedahnya adalah kalimat la yazal itu tidak bisa disepelekan. Kalimat istimrah, senantiasa tertempel, nempel terus kebaikan. Ini kan sebenarnya berarti nempel kebaikan itu bisa saja masanya cepat lepas, bisa saja. Gitu. Kebaikan yang baru kita lakukan, tapi karena mungkin kurang maksimal kita mengerjakannya sehingga jelek. Kurang bisa kurang bisa awet kebaikan tersebut. Nah, karena keberkahan itu mesti awet. Keberkahan itu mesti awet. Kemudian ya itu yang pertama, maksudnya untuk kemudian yang kedua di dalam masalah berbuka agar berkah ya, yaitu kita berbuka dengan ya sebagaimana Nabi SAW berbuka dengan apa? Kurma. Ya. Masalah ini sangat masalah yang sudah jadi umum. Maksudnya kurma adalah makanan terutama rutab ya, kurma yang kuning atasnya coklat. Jadi setengah matang ya. Kurma setengah matang. Kalau yang kurma yang biasa yang kita makan itu disebut tamr. Kalau yang Nabi itu rutab. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka sebelum salat dengan rutab. Alhamdulillah.